Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita bisa ibadah, datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita membawa hidup kita lebih lagi, hati kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan Kau tinggalkan hidup kami Tuhan. Tetap kami dalam tangan kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, dari hari lepas hari Tuhan. Kami tahu Tuhan ini masa sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami menaruh harapan kami lebih dan lebih besar lagi terhadap Engkau Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang memulihkan Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami mau datang lebih lagi Tuhan, membawa segenap hidup kami Tuhan, membawa segenap jiwa kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau sungguh katakan, sungguh Kau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Ini kami Tuhan, membawa segala pujian kepada-Mu. Kita sama-sama pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Kami
senantiasa setia Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Masa demi masa Tuhan kami lewati dengan tangan-Mu Tuhan. Masa dengan masa kami lewati Tuhan dengan pengharapan kami yang kami taruh Tuhan dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah memulihkan, Kau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Setiap hati, setiap jiwa Tuhan yang rindu Tuhan, yang haus Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menaruh Tuhan hidup kami. Lebih dan lebih lagi, besar dan besar lagi Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan jadi penyembah-penyembah-Mu yang luar biasa Tuhan, yang Kau kehendaki Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, menguasai diri kami Tuhan, untuk datang lebih lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang sanggup. Kami percaya Tuhan Kau yang berkuasa melakukan segala perkara dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan hanya kepada-Mu Tuhan kami mau bersandar dan berharap Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Kau Tuhan yang bekerja Tuhan sebebas-bebasnya. Biar Roh-Mu yang bekerja Tuhan sebebas-bebasnya melawati setiap kami Tuhan. Memulihkan, mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus.
Nyatakan terus isi hati-Mu dan pikiran-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami terus Kau bentuk menjadi umat-umat kesayangan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami kembali beribadah, kami kembali bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam rumah kami masing-masing bersama keluarga kami Tuhan. Turunkan hikmat-Mu, pertolongan-Mu, dan kasih setia-Mu bagi setiap kami, untuk kami terus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul Tuhan, dan terus menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Semuanya siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini kita beribadah, kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita menikmati hadirat-Nya, menikmati kemurahan dan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kita. Secara khusus kita masih berada di rumah saja bersama dengan keluarga kita, dan kita disatukan oleh gerejanya. Masing-masing keluarga adalah unit terkecil dari gerejanya, dan ketika kita beribadah bersama-sama, Roh Kudus sanggup menyatukan setiap keluarga menjadi satu keluarga yang besar, dan kita beribadah di dalam gerejanya di GBT Kaungalian. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul lawatannya dimulai dengan menunggu. Lawatan Tuhan dimulai dengan menunggu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, faktanya adalah menunggu adalah satu hal yang tidak disukai oleh banyak orang. Saat ini kita berada pada dunia yang serba instan. Semua bersentuhan dengan instan, mie instan, kopi instan, semuanya serba instan. Kemajuan teknologi juga instan. Semua manusia menginginkan hal yang cepat, sehingga timbul prinsip dunia kalau tidak cepat, lebih baik tidak sama sekali. Hanya sedikit dari kita yang sabar untuk menunggu dan mau menunggu, saudara. Kenapa demikian? Karena mungkin kita sangat terburu-buru, karena manusia semakin lama semakin sulit untuk mengendalikan diri. Ya, ketika kita merenungkan, kita ada di lampu merah di jalanan, kadang-kadang kita susah untuk menunggu, kadang-kadang kita tidak sabar untuk menunggu waktunya. Saudara, inilah yang disebut dalam kemajuan dunia dengan namanya penyakit serba instan, saudara. Semua orang termotivasi, terorientasi untuk melakukan pekerjaannya dengan cepat, terutama ketika kita masih berusia 30 tahun, sekitar 30 tahun, saudara. Kemudian bertambahnya usia semakin melambat. Saudara, menunggu ada satu hal yang perlu diusahakan terus-menerus oleh setiap manusia. Kenapa? Karena susah, saudara, untuk menunggu itu. Namun faktanya adalah setiap kita hidup dalam penungguan, saudara. Penantian, hidup kita tidak terpisahkan dengan menunggu. Ya, sebagian besar waktu kita adalah menunggu. Ketika kita membeli obat, kita menunggu di apotek. Ketika kita datang ke dokter, kita harus menunggu pasien-pasien yang lain, bahkan sampai sangat lama. Ketika kita setelah selesai ujian, para siswa mahasiswa menunggu untuk pengumuman ujian kelulusan ataupun penerimaan di kampus. Kita menunggu tawaran pekerjaan ketika kita sudah melamar pekerjaan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua saat ini, bangsa seluruh dunia, ya, orang-orang seluruh dunia, manusia seluruh dunia sedang menunggu kapan COVID-19 ini segera lenyap dari bumi ini. Ya. Indonesia pun sedang menunggu kapan COVID-19 ini diumumkan oleh pemerintah sudah sirna atau sudah landai penularannya. Kita kemudian melihat berita-berita yang ada di media sosial, kita melihat negara-negara lain kok sudah selesai, Indonesia kok belum, gitu ya. Kita menunggu kapan waktunya. Kita berharap pasti akan Indonesia bisa seperti negara lain yang sudah melonggarkan lockdown, sudah melonggarkan PSBB-nya lagi. Kita menunggu dan menunggu. Di dalam doa kali-kali kita juga menunggu kapan ya Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Kapan Tuhan turut campur dalam setiap doa kita. Ketika kita melakukan pekerjaan, kita melakukan bisnis kita, kapan yang klien kita itu akan menyetujui bisnis ini, akan deal dengan bisnis ini. Ketika kita mengajukan kredit di bank, kita pun bertanya-tanya kapan kreditnya bisa cair. Firman Tuhan banyak menulis tentang menunggu, dan Tuhan berkali-kali berkatakan kepada umatnya orang Israel untuk menanti-nantikan Tuhan, untuk menunggu Tuhan bertindak. Jangan bertindak sendiri, tapi nantikanlah Tuhan. Salah satunya kita baca dalam Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14 katakan demikian, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, nantikan Tuhan, karena Dia akan datang.
Yesaya 30 ayat 18 menegaskan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Haleluya. Umat-umat perjanjian lama senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Setelah kejatuhan Raja Daud dan kerajaannya berakhir, bangsa Israel menanti-nantikan pemimpin mereka, sang Raja Mesias yang lebih hebat daripada Daud. Mereka terus menanti-nantikan kedatangan sang Mesias yang dijanjikan itu, sampai-sampai mereka tidak sadar bahwa Mesias sudah hadir di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus pun berkata sebagai wasiatnya kepada para murid, pesan terakhirnya kepada para muridnya sebelum Dia naik ke surga, hendaklah mereka menunggu. Kisah Para Rasul 1 ayat 4a berkata demikian. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yesus melarang para muridnya untuk tinggalkan Yerusalem, tapi menantikan janji Bapa yang akan dicurahkan bagi setiap mereka, kegenapan kesempurnaan janji Bapa. Pertanyaan kita adalah, mengapa para murid harus menunggu? Bukankah janji itu sudah diberikan bagi para murid semuanya? Bahkan sebelum Yesus ditangkap, bahkan sebelum Yesus diadili dan mati, bukankah Yesus sudah berkata, "Aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu"? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin melawat mereka lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Akan ada lawatan di luar pikiran mereka, akan ada lawatan dan kuasa yang sangat besar di luar dari pemikiran mereka. Para murid, kita tahu, kemarin bertanya, Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan keadaan kita ini? Tetapi lawatan Tuhan kali ini lebih daripada ekspektasi yang diharapkan para muridnya. Bukan sekedar pemulihan, tapi kegerakan yang dahsyat sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita belajar pagi hari ini bersama para murid bagaimana menunggu memperkenankan hati Tuhan, bagaimana menunggu yang memperkenankan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang pas dengan kehendak Tuhan, sehingga lawatan Tuhan layak juga kita terima sebagai orang-orang percaya saat ini. Bukan hanya para murid di loteng Yerusalem pada waktu itu yang menerima lawatan jamahan Tuhan yang dahsyat, tetapi kita semua gereja Tuhan, orang-orang percaya juga akan mengalami lawatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, persis sama yang dialami oleh para murid di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih dahsyat dan lebih hebat lagi ketika kita sungguh-sungguh mau menunggu lawatan Tuhan, seperti para murid pada waktu itu berkumpul menunggu bersama-sama datangnya kuasa dari tempat yang maha tinggi, lawatan Tuhan yang dahsyat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita baca dua ayat, itu ayat 14 dan 15. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita membaca nats ini, kita tergelitik untuk bertanya, ternyata mereka bertekun bersama, mereka berdoa bersama, yaitu 11 muridnya ditambah dengan Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, yang jumlahnya pastinya tidak lebih dari 20 atau kurang dari 15, saudara. Tetapi pada ayat 15, saudara, perhatikan ketika Petrus berdiri dan berkhotbah, dia menyaksikan 120 orang itu ada di bangunan bagian bawah, mereka ada di atas. Ketika Petrus berkhotbah, mereka datang berduyun-duyun di situ, saudara. Namun jumlah ini tidak banyak, saudara, hanya 120 orang. Kalah jauh dibanding ketika Yesus sedang berkarya di dunia ini, banyak kali orang berkerumun mengikuti dia.
Kita pernah lihat mujizat Tuhan Yesus mempergandakan roti. 5.000 orang laki-laki berkumpul, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Tetapi kali ini yang mengikuti para murid untuk berdoa, menanti-nantikan janji Bapa, menanti-nantikan lawatan Roh Kudus yang dahsyat, hanya 120 orang, saudara. Hanya 120 orang. Tetapi Allah bisa memakai yang kiranya kecil dan sedikit ini untuk menjadi berkat bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita coba lihat di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel menanti-nantikan Musa turun dari gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk membawa pesan Tuhan yang amat sangat penting bagi mereka. Bangsa Israel menunggu di bawah di kaki gunung Sinai, dan ketika mereka melihat Musa mulai turun, mereka tidak sabar. Mereka sudah membuat patung lembu emas dan menyembah dan menyanyi meninggikan lembu emas tersebut. Musa murka dan Tuhan juga murka. Akhirnya 3.000 orang dibunuh, saudara. Mati semua karena murka Tuhan. Namun di dalam Kisah Para Rasul, ketika Petrus bangkit berdiri dan berkhotbah bersama dengan rasul-rasul lain dan 120 orang yang berdoa bersama mereka, ada 3.000 jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang bertobat dan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Sesuatu yang besar dan dahsyat, satu pembalikan yang luar biasa yang akan mereka alami ketika mereka menunggu waktunya Tuhan, menunggu lawatan Tuhan. Bagaimana kita menunggu lawatan Tuhan? Itu yang paling penting, saudara. Alkitab sebut mereka berkumpul sehati berdoa bersama-sama, lalu Roh Kudus dicurahkan. Kenapa lawatan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan penting bagi para muridnya? Karena Tuhan tahu sebentar lagi para muridnya akan mengalami penganiayaan. Mereka disuruh bersabar tinggal di Yerusalem, sudah dipenuhi dengan ketakutan, dan para murid tahu bahwa mereka ini dikejar-kejar dan pasti penganiayaan sudah di depan mata. Tetapi Tuhan tahu mereka diminta untuk menunggu. Mengapa? Karena supaya mereka itu dikuatkan, mereka tidak takut dan tidak gentar menghadapi penganiayaan, menghadapi tekanan, menghadapi ancaman orang-orang dari luar, supaya gerakan Roh Kudus terus akan berlangsung sampai akhir zaman. Ketika mereka tidak takut dan gentar pada awal mulanya, ketika memulai awal mulanya bersama dengan Roh Kudus, maka akhirnya adalah sampai Yesus datang kedua kalinya. Berkat para murid yang setia menunggu lawatan Tuhan ini, maka semua orang percaya sampai saat ini dan terus nanti sampai Yesus datang kedua kalinya, tetap bertekun menyembah, memuliakan nama Tuhan. Lawatan Roh Kudus dahsyat terjadi di tengah-tengah kita. Karunia-karunia dahsyat dicurahkan bagi setiap kita. Dimulai dari Petrus yang berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis, maka kekristenan terus menyebar ke seluruh dunia. Walaupun kekristenan sempat mengalami penurunan. Kenapa? Karena ada kesuaman, ya, ada ketidakpercayaan, ada perdebatan, ada keduniawian yang masuk dalam gereja. Namun Roh Kudus tidak pernah bisa dihentikan kegerakannya. Oleh karena itu kita tahu pada tahun 1900-an kegerakan Roh Kudus luar biasa melanda seluruh orang percaya yang saat itu sedang haus dan lapar akan kebenaran yang sejati, haus dan lapar akan kebenaran yang alkitabiah. Kenapa? Karena saat itu kebenaran yang alkitabiah mulai abu-abu, saudara, mulai transparan, tidak kelihatan jelas. Orang-orang pada waktu gereja diliputi dengan kekuasaan politik, ekonomi, lebih mementingkan rasionalisme dan lain-lainnya, sehingga kebenaran yang sesungguhnya, kekudusan Tuhan mulai pudar pada waktu itu. Dan Roh Kudus kembali bekerja secara dahsyat melanda orang-orang yang haus dan lapar saat itu. Maka dimulai gerakan Pentakosta karismatik yang melanda gerejanya secara luar biasa. Dan terus itu dibangkitkan sampai saat ini dan terus akan berlanjut. Kegerakan Roh Kudus tidak ada satupun yang bisa membendung. Karena ketika Roh Kudus bergerak, Allah sendiri yang bergerak, maka semuanya akan digerakkan. Karena dialah penguasa bumi ini, penguasa dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan Roh Kudus kecuali orang itu sendiri yang menghentikan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita lanjutkan apa yang sudah dirintis oleh para murid pada waktu itu, yaitu kegerakan Roh Kudus, pelawatan Tuhan yang dahsyat,
disertai dengan tanda-tanda yang heran, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda ilahi. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya dalam gereja, kita tidak hanya tersistem dengan program-program gereja, organisasi gereja yang ditata oleh pikiran manusia saja, tapi kita izinkan Roh Kudus bekerja, mengintervensi kehidupan kita, mengintervensi kerohanian kita, sehingga kehidupan spiritual kita bukan hanya sekedar gerejawi belaka, bukan hanya ritualitas belaka, bukan hanya agamawi saja, tapi sungguh-sungguh suatu kegerakan yang bersumber dari Allah sendiri, dari Roh Kudus sendiri. Bagaimana kita sungguh-sungguh bisa menunggu lawatan Tuhan yang dahsyat? Yang pertama adalah haus dan lapar. Kita harus haus dan lapar seperti para murid berserta Maria dan saudara-saudara Yesus pada waktu itu haus dan lapar menanti-nantikan janji Tuhan. Mari kita baca dulu dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 dan 38. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38 dikatakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Pada waktu itu adalah hari raya Pondok Daun, saudara. Pada hari yang ke-7, di mana puncak mereka akan menikmati makanan yang disajikan, Yesus berseru di atas bukit, barang siapa haus dan lapar. Otomatis semuanya haus dan lapar, saudara. Rindu untuk menikmati air, segarnya air dan makanan. Yesus berkata kepada mereka, datanglah kepadaku. Ya, barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Dan minum, saudara. Haleluya. Inilah haus dan lapar. Kalau hidup setiap kita ini sudah dibaharui, sudah hidup baru, maka roh kita pun akan mengalami haus dan lapar ini. Kalau kita sudah hidup baru, sudah lahir baru, sudah lahir baru, ciptaan baru di dalam roh, maka rohani kita pasti akan terus merasakan haus dan lapar akan hadirat Tuhan, akan hadirat Tuhan. Karena kita itu ingin berproses menjadi semakin lama semakin menjadi sempurna. Demikian juga roh kita, ketika kita sudah lahir baru, roh kita akan haus dan lapar terus untuk membawa kita semakin hari semakin sempurna, ingin hadirat Tuhan terus menerus. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak lapar rohani dan tidak haus rohani, maka roh kita akan menjadi kering, menjadi layu, menjadi suam-suam, menjadi rutinitas belaka. Oleh karena itu, saudara, jangan menunggu sampai haus dan lapar, karena roh kita yang sudah dibaharui oleh rohnya ini perlu terus hadirat Tuhan, perlu terus minum hadiratnya Tuhan. Murid-murid dilatih menunggu janji Tuhan pada waktu itu, sehingga ambisi pribadi, antusias pribadinya untuk mau terus pergi mengabarkan Injil direm dulu oleh Roh Kudus. Jangan pakai pikiranmu, jangan pakai kehendakmu sendiri. Para murid dibentuk oleh Tuhan, diproses supaya haus dan lapar akan Roh Kudus, karena sesungguhnya yang memimpin mereka bergerak itu bukan kehendaknya sendiri, bukan rancangan mereka sendiri, bukan kepandaian mereka sendiri, tapi Roh Kudus sendiri yang akan menuntun setiap mereka. Para murid perlu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu supaya mereka bisa menjadi pelaku firman, dan para murid disiapkan supaya ketika kuasa itu turun bagi setiap mereka, mereka tidak menjadi sombong, tidak mengklaim bahwa kuasa itu miliknya karena dia tekun, karena dia dekat dengan Tuhan, tidak. Tapi mereka sudah kosong, hati mereka sudah netral, tidak ada keinginan pribadi apapun, hanya kuasa Roh Tuhan saja yang menguasai setiap mereka. Ketika Roh Tuhan itu dicurahkan, lawatan Tuhan, maka hati para murid menjadi tawar, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi kegentaran. Karena tanpa Roh Kudus semua itu pasti bisa melanda setiap kita. Haleluya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, lawatannya datang, maka ada pengampunan yang seluas samudra di dalam hati para muridnya. Haleluya. Ini penting bagi setiap kita. Mari kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Dia, akan hadiratnya.
haus dan lapar itu bisa kita dapatkan ketika kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, proskuneo kepada Tuhan. Lawatannya turun bagi setiap kita. Haleluya. Bagaimana kita sungguh-sungguh saudara bisa menunggu lawatan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kita perlu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kita perlu rendah hati saudara. Rendah hati menunjukkan kita ada di bawah, dan kita kalau di bawah itu artinya siap menerima. Ya, kita di bawah itu artinya siap menerima. Para murid pada waktu itu duduk di bawah, saya percaya berdoa, menengadahkan tangan. Mereka berkata, Tuhan kami siap menerima lawatan-Mu, kami siap Kau lawat Tuhan. Mereka merendahkan diri dan berkata, kami siap Tuhan, siap. Ini tanda kerendahan hati, membuka diri, tanda ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Alkitab memberi contoh pribadi yang namanya Sakeus, saudara. Tuhan Yesus berkata, Sakeus turunlah, aku akan datang ke rumahmu. Dan Sakeus siap menerima Tuhan. Ketika dia turun dari pohon, dia nampak amat sangat kecil saudara di mata orang-orang yang lainnya. Kenapa dia naik ke atas pohon? Karena Sakeus ingin tampak besar di mata orang dan bisa melihat lebih jelas Yesus. Karena kalau dia di bawah, dia kecil. Alkitab berkata dia orang yang pendek saudara. Oleh karena itu ketika dia turun, itu menyatakan bahwa Sakeus siap menerima Tuhan, siap menerima lawatan Tuhan, siap dipenuhi dengan aliran-aliran Roh Kudus. Wanita yang sakit pendarahan itu merangkak untuk bisa menjamah jubahnya Tuhan Yesus sendiri. Dia meletakkan dirinya serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjamah, karena sekelilingnya penuh dengan orang-orang. Tidak mau, dia harus rendahkan dirinya. Saudara, inilah sikap yang paling memperkenankan hati Tuhan. Mari kita bawa posisi hidup kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya lawatannya sungguh-sungguh kita terima dengan baik. Itulah tanda orang yang kehausan, orang yang kelaparan, itu pasti akan merendahkan diri dan mengangkat air itu tinggi-tinggi supaya bisa masuk dalam mulut kita. Ya, air pasti posisinya harus lebih tinggi dari kita supaya air bisa mengalir masuk dalam mulut kita. Oleh karena itu kita perlu merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pada saat itu mereka sungguh-sungguh merendahkan hati, makanya lawatan turun atas mereka. Yang ketiga, bagaimana menunggu yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan, yaitu mereka semua para murid ini memiliki kondisi hati. Kondisi hati yang seperti apa? Kondisi hati yang hancur dan remuk. Kondisi hati yang hancur dan remuk untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya akal mereka, pikiran mereka, rasionalitas mereka, kepandaian mereka, kehebatan mereka tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan Tuhan Yesus. Dan itu dibuktikan ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus itu terangkat naik ke surga dan menghilang di langit di angkasa. Semua pikiran dan logika tidak bisa menampung, tidak bisa memahami semua itu. Dan saya percaya inilah kondisi para murid saat itu. Hatinya remuk dan hancur. Ketika dia merenungkan dulu dia kemaki, sangat sombong, mau mengatur Yesus, terutama Petrus, saudara. Yesus harus nurut sama saya. Pada saat dia melihat Yesus naik ke surga dengan tubuh dan raga yang utuhnya, tubuh dan raga manusia, dia tidak akan bisa pernah membantah apalagi, dan mulutnya pasti terkunci. Yang dimiliki hanya hati yang remuk dan hancur di hadapan dia. Ya, kenapa? Karena dia tidak mampu lagi untuk bisa menahan dirinya. Ya, terpesona dengan Tuhan. Saya percaya Petrus dan semua para muridnya tidak lagi membuat benteng-benteng diri. Semua Yesus tahu karena Yesus sungguh Allah. Yesus menyelidiki hati. Mereka tidak lagi membuat benteng-benteng dalam dirinya karena semua sudah terbuka di hadapan Tuhan. Justru ketika para murid tidak membuat benteng-benteng diri inilah Roh Kudus bisa mengalir dengan bebas dalam hidupnya. Tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada benci, ada dendam, tapi mereka buka hati sepenuhnya. Tidak ada lagi yang perlu disimpan di hadapan Tuhan. Semuanya sudah nyata di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang menyelidiki dan mengerti semuanya.
Untuk apa harus ditutupi dan ditutupi lagi? Karena Tuhan Allah bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 8 katakan demikian. 1 Petrus 1 ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Haleluya. Petrus ketika datang ke Roma menulis suratnya, sungguh-sungguh berkata pada jemaat Roma, walaupun kau tidak mengalami, engkau pasti akan merasakan kuasa itu, mengalami sukacita ilahi yang sama yang seperti kami alami. Kenapa? Karena Roh Kudus mencurahkan lawatannya dan jamahannya lewat para rasul semuanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita terima lawatan Tuhan, mari kita terima jamahan Tuhan, karena hanya jamahan Tuhan yang bisa menerobos segala persoalan masalah hidup kita. Hanya Roh Kudus saja yang sanggup membalut hati kita, memberi sukacita, memberi kasihnya yang lebih besar dan lebih besar lagi, lebih besar daripada Yesus ketika itu memberi kasih, karena Dia Allah. Roh Kudus yang tidak kelihatan sanggup menembus hati. Dia Allah yang diutus Tuhan sendiri, Sang Parakletos, menyertai para murid, orang-orang percaya sampai akhir zaman, sampai Dia datang kedua kalinya. Dan para murid disanggupkan untuk menjadi saksi. Anda dan saya disanggupkan untuk menjadi saksi karena Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, semakin banyaklah kita menaikkan pujian dan penyembahan, karena disitulah Tuhan ditinggikan dan diagungkan, dan Roh Kudus disenangkan ketika kita memuji dan menyembah. Ketika kita memuji dan menyembah, kita akan mendapat lawatan Tuhan, karena hati kita akan terasa remuk dan hancur ketika kita menyembah Dia. Ketika kita menyembah, hati kita dilembutkan. Ketika kita menyembah, kita mengakui kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat kita lapar dan haus, ketika kita memposisikan diri kita di bawah dan rendah hati, pada saat kondisi hati kita hancur dan remuk, disitulah Tuhan akan melawat kita secara luar biasa. Amin, Bapak Ibu semua. Mari pagi hari ini kita bersama para murid pada waktu itu yang sungguh-sungguh berdoa, menantikan, menunggu lawatan Tuhan dari tempat tinggi. Kita pun terus berdoa, kita pun terus menunggu lawatan Tuhan lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Tuhan akan membukakan jalan-jalan kita, sesuatu yang tidak kita bisa mengerti oleh pikiran kita akan dibukakan oleh Tuhan. Mari kita terus berdoa dan minta Roh Kudus memperlengkapi setiap kita. Kami undang WA Singer dan pemain musik maju ke depan. Bagaimana menunggu lawatan Tuhan? Miliki hati yang haus dan lapar akan Dia. Mari direndahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan biarkan kondisi hati kita hancur dan remuk di hadapan Dia. Maka jemahan dan lawatannya akan melanda setiap kita, dan Roh Kudus bisa memberikan karunia-karunia yang dahsyat dan luar biasa, sehingga kita dimampukan menjadi saksinya sampai akhir zaman. Kita bisa membawa jiwa-jiwa. Setiap doa-doa yang kita naikkan boleh dikabulkan dan terjadi karena kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu, kita rindukan kehadiran Tuhan, nantikan jamahan Tuhan, dan biarlah hati kita terbuka menerima lawatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
nubuatan untuk gereja kami akan dinyatakan Tuhan, bahwa kami akan sanggup membangun gereja yang baru Tuhan, gereja yang permanen di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja Roh Kudus. Kami siap menjadi saksi-Mu Tuhan, kami siap menjadi alat-Mu yang hebat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami siap mempersaksikan Engkau, kami siap membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja ditinggikan Tuhan. Biar lawatan dan jamahan-Mu mengalir bagi setiap kami, jamahan-Mu bagi hidup kami, bagi pekerjaan kami, bagi bisnis kami, bagi usaha kami, bagi studi kami Tuhan. Engkau Allah yang beri terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau tidak pernah gagal Tuhan untuk mengimpartasi setiap orang yang haus akan Engkau Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan karunia-karunia-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh menyatakan kuasa Allah lewat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang supranatural dalam hidup kami. Kiara masika nakara masika dalam makara mata setika dalam ayasikia dalam makara masika. Mari semua berdoa bersama para besar di berdoa merendahkan diri. Kiara masika dalam makara masika dalam makara, semua menyembah Tuhan, semua angkat tangan sembah Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan Dia. Dia berotoritas atas kehidupanmu. Dia dalam masika dalam makara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, dalam masika dalam makara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mari kembali kita akui Tuhan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau Roh Kudus yang menanamkan perdalam firman-Mu lebih lagi, sehingga kami terus hati-hati bergumul bersama dengan Engkau, terus menunggu dan menanti-nantikan lawatan yang lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di doa kami Tuhan diserahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita rendahkan diri, kita naikkan doa syafaat kita pada Tuhan, Allah yang mendengar, Allah yang mengerti setiap kerinduan kami semua. Saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami bawa bangsa dan negara kami bawa para pemimpin negara ini dalam tangan-Mu, Bapak Presiden dan para pembantunya. Beri hikmat-Mu senantiasa Tuhan, beri pimpinan-Mu Tuhan, beri penyertaan-Mu yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Hari-hari ini kami melihat Tuhan, sedikit ada perbedaan antara rakyat dan pemimpin Tuhan, di mana rakyat sekarang sudah mulai banyak turun di tengah-tengah jalan Tuhan, sedangkan pemerintah masih tetap dengan PSBB, dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Mari Tuhan jamah Tuhan, jamah rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia Tuhan, untuk tetap terus tunduk patuh kepada anjuran dari pemerintah Tuhan, karena kami percaya semua anjuran, semua peraturan itu akan memerdekakan, akan membawa kebaikan, akan membawa bangsa Indonesia ini lepas dari serangan COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, berikan kesehatan kami semua Tuhan, sehingga kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau jamah semua yang bergerak di para medis, para dokter, perawat, dan semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan, beri kesabaran bagi mereka semua. Engkau
Engkau yang memelihara semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah seluruh rakyat Indonesia Tuhan, di dalam nama Yesus, terutama saudara-saudara kami yang sebentar akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ini Tuhan, beri ketenangan, sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Mereka tetap menjaga dan tunduk dan taat pada aturan pemerintah. Di dalam nama Yesus, berkat sukacita ilahi turun atas kami semua, dan kami percaya Tuhan akan menjagai kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, mari jamah setiap kami Tuhan, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, biar kami terus bertekun di dalam keluarga kami, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, terus membentuk keluarga kami jadi keluarga yang indah, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kerinduan kami untuk menyembah Engkau, selalu merenungkan firman-Mu tetap ada di dalam keluarga kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu proses legalitas izin mendirikan bangunan IMB gereja kami Tuhan, yang menuju pada tahapan akhir Tuhan. Mari Tuhan sertai, Tuhan nyatakan supaya bisa selesai Tuhan, dan kami boleh bersiap, persatukan hati para pengurus dan jemaat semuanya untuk memulai pembangunan gereja Tuhan yang permanen Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai, Roh Kudus memimpin kami semua. Engkau membuka jalan-Mu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau akan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa dan kerinduan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah kami menantikan berkat Tuhan yang mengiringi setiap kami, karena kami percaya berkat turun dari atas surga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat dua tangan kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.